yang sudah melalang buana di mengendorse berbagai brand kampus gitu dan maupun brand-brand yang lain. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fajar Junaidi, biasa dipanggil Mas Jun ya, manggilnya Mas Jun aja, jangan Bapak dan jangan Om, apalagi jangan kakek gitu, karena saya selalu merasa masih muda gitu. Karena muda itu adalah pilihan, muda itu adalah pilihan, dewasa itu adalah keharusan, dewasa itu adalah keharusan, dan tua itu adalah kepastian. Oke, teman-teman yang berbahagia, saya akan share screen. Nanti mungkin kita akan lebih banyak di ngobrol dan diskusi, teman-teman yang saya hormati. Sebentar, di mana ini? Oh, nggih Prof, siap. Sebentar ya, saya biar enak tampilannya. Sebentar, sebentar, sebentar. Biar enak dibaca. Oke. Nah, tadi karena Mas Ridwan menyampaikan praktis juga, saya di menu chat sedang dalam proses kirim beberapa contoh konten gitu. Beberapa contoh bagaimana kita melakukan kegiatan ini. Perkenalkan, ini nama saya Fajar Jun, media sosial saya ini nggak banyak followernya, di X hanya 13.000, silahkan kalau mau di follow. Terus aktivitas lain nulis di berbagai media dan karena dosen juga harus nulis di jurnal dan nulis berita juga. Ini beberapa penelitian saya tentang media sosial. Pernah penelitian tentang media sosialnya PS Sleman. Tadi saya cek di peserta ada beberapa yang profilnya itu adalah klub sepak bola kesayangannya. Tadi saya lihat ada Chelsea, Arema, dan beberapa klub yang lain. Kemudian saya pernah penelitian tentang bagaimana mahasiswa menggunakan media sosial untuk mencari informasi tentang COVID di zaman pandemi COVID. Terus ini beberapa buku yang pernah saya tulis, baik sendiri maupun tim. Teman-teman bebas bisa mengunduh buku ini, beberapa buku ini. Ini adalah menu chatnya, linknya. Silahkan nanti diklik linknya dan diunduh bukunya dan silahkan dimanfaatkan. Jangan lupa dicitasi. Nah, ini tadi saya cek di media sosialnya manajemen UMY luar biasa, followernya banyak dan tampilannya cukup bagus, konten pilarnya terjaga, bermain di warna yang konsisten, kemudian pilihan fontnya dan sebagainya. Dan kemudian ada media sosialnya UMY juga yang saya tampilkan di sini. Nah, jangan lupa selama webinar ini teman-teman yang saya cintai, di akhir pekan yang menyenangkan di awal bulan ini, upload di IG Story, akun IG Story dan mention di dua akun yaitu akun UMY dan akun manajemen UMY. Ini ada sekitar lebih dari 400, kalau semua mention pasti akan viral. Oke, jadi kita praktis ya seperti yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi. Dan boleh juga mention ke akun Bapak Ibu dosen. Ke akun saya juga boleh ditambahi yaitu Fajar Jun. Tapi yang mandatori wajib adalah dua akun ini dan yang paling wajib adalah akun manajemen FEB UMY. Oke, teman-teman yang saya cintai, tahun 2006 saya ikut sebuah workshop. Waktu itu cukup lama, hampir seminggu. Saya masih ingat di Hotel Sapir, yang menyelenggarakan itu lembaga riset namanya Sinovate. Waktu itu saya baru 3 tahun jadi dosen, karena saya jadi dosen tahun 2003. Jadi waktu itu lembaga riset Sinovate ini membuat Ipsos Sinovate ini membuat riset di tahun 2006 ya, tentang gambaran mereka di tahun 2020. Jadi mereka memprediksi di tahun 2020, 14 tahun setelah 2006, media cetak itu turun. Saya yakin teman-teman sudah jarang yang baca koran. Bahkan Kompas saja, kemarin saya ke Bengkulu, berarti kan harus transit di Jakarta, saya mampir di bookstore yang ada di airport gitu, di bandara, Kompas edisi ulang tahun itu dijual dengan harga lebih dari 100.000, tapi sebagai edisi koleksi. Kebetulan saya koleksi koran, teman-teman, koleksi koran dan majalah yang terbit terakhir kali. Saya ulangi ya, saya koleksi koran dan majalah yang terbit terakhir kali. Saya koleksi bola, soccer, kemudian Joglo Semar, Hai, yang terbit di hari terakhir, teman-teman. Saya kumpulkan sampai sekarang dan saya bungkus dengan plastik agar awet. Mengapa? Karena itu adalah menjadi sesuatu yang berharga. Koran, majalah yang terbit di edisi terakhir. Saya kumpulkan di rumah.
saya plastik, saya box itu suatu hari akan bisa jadi bahan riset, bahan pameran dan sebagainya. Media cetak merosot secara drastis, kemudian internet itu melesat. Sekarang kita berhadapan dengan yang digital TV ini saat ini menjadi media yang mendominasi karena TV analog sudah gugur. Games, saya yakin teman-teman suka main games online. Kita lihat misalnya digital radio, Spotify dan sebagainya tumbuh pesat. Kemudian iklan luar ruang tetap ada, formatnya beralih ke Videotron sebagian besar. Kemudian wireless sudah semakin banyak titik-titik hotspot. Bayangkan, ini diprediksi tahun 2006, mungkin teman-teman masih kecil ya 2006. Di waktu itu, internet itu hanya bisa diakses di warnet. Di kampus itu hanya satu dua komputer yang terkoneksi. Dan rata-rata pakai kabel, pakai LAN, Local Area Network. Tapi sekarang kita bisa mengakses internet dimanapun. Waktu itu teman-teman saya setengahnya tidak percaya bahwa proses konsumsi media digital akan sebesar ini. Tapi pandemi COVID ternyata mempercepat proses ini. Oke, next slide. Enggak mau. Bentar. Nah, coba perhatikan sebuah review ini. Sebuah review ini. Saya yakin teman-teman tahu semalam apa yang terjadi di Bantulan Gudean. Sudah ramai di medsos, terutama di Twitter. Saya pantau tadi ada seorang Shopee yang dipersekusi, mas-mas pelayaran, dan kemudian viral, dan kemudian digeruduk, dan kemudian terjadi aksi kekerasan di situ, perusakan mobil polisi, dan sebagainya. Betapa kekuatan media sosial itu sekarang sangat besar, bahkan untuk menggerakkan massa. Termasuk misalnya gini, teman-teman mau nongkrong di kafe, teman-teman mau berobat dan sebagainya. Teman-teman mau milih kuliah, salah satu yang teman-teman pakai adalah review. Jadi yuk kita membuat review positif. Saya ulangi, kita membuat review positif. Saya ulangi lagi terakhir, saya membuat review positif tentang prodi manajemen UMY sebanyak-banyaknya di media sosial kita. Karena apa? Kalau kampus kita besar, prodi kita besar, dunia kerja akan memandang brand kita secara positif, itu akan memudahkan teman-teman diterima di dunia kerja. Begitu. Jadi jangan lupa selesai acara ini semua nulis di Google Map-nya UMY ulasan aku mahasiswa manajemen, kuliah di manajemen UMY asik dan sebagainya. Oke. Nah, saya ngambil data ini tadi pagi baru saja setelah sholat subuh tentang saya masukkan kata kunci UMY, eh, ternyata selama hampir satu bulan, tanggal 9 sampai dimulai, tanggal, maaf, 6 sampai tanggal 6 Juni sampai 6 Juli, tren tentang UMY itu alhamdulillah didominasi oleh positif. Ini percakapan yang terjadi di media sosial. Kemudian yang paling banyak itu news. Jadi yuk kita perbanyak news yang baik tentang kampus kita, kemudian video dan Twitter. Ternyata Twitter tuh luar biasa mendatangkan engagement bagi UMY gitu. Meskipun selama ini kita sering melihat IG itu luar biasa, tapi jangan lupakan ada Twitter juga yang paling aktif karena orang bermain Twitter tuh bermain kata-kata kan, bermain copywriting gitu. Jadi dia bisa lebih cepat gitu. YouTube juga, kemudian ini trennya, mentionnya juga naik bahkan mencapai angka 500 di tanggal 23. YouTube tetap yang paling banyak. Apalagi sekarang ada YouTube Short. Yang negatif sedikit, yang positif hampir 4 kali dari yang negatif. Alhamdulillah, kita syukuri. Nah, saya yakin teman-teman sudah punya akun-akun ini, meskipun tidak semua. Contoh misalnya Google Map, rumah kami itu kami kasih Google Map-nya karena ada buku-buku ya saya kasih nama perpustakaan anak gitu. Mengapa? Biar mudah untuk dicari. Oke. Facebook mungkin kalau yang tua-tua seperti saya, Budia, Bu Rini, Prof. Heru, dan Bapak Ibu yang lain masih punya, tapi teman-teman mungkin sudah tidak punya. Mungkin mainnya di TikTok. Saya yakin kalau Spotify hampir semua punya dipakai untuk mendengarkan musik. Meskipun Spotify bisa Anda gunakan buat podcast. Bahkan buat podcast pun bisa cukup dengan HP. Bayangkan kalau teman-teman buat podcast nih di Spotify, temanya tentang
manajemen update. Teman-teman ngomong tentang isu-isu manajemen seminggu sekali diupload. Dan diunggahnya rutin, misalnya setiap hari Sabtu jam 9. Oke, itu namanya content planning. Misalnya minggu ini bicara tentang dasar manajemen, minggu depan bicara tentang manajemen di era analog versus manajemen di era digital, dan seterusnya. Anda bisa TikTok kan dengan dua atau tiga teman ngobrol, kan mudah kalau produksi Spotify itu, kan nggak perlu dandan. Kayak lagi nggak perlu dandan karena audio. Oke, next. Nah, saya ngambil dari karena saya diintroduksi oleh Mas Ridwan sebagai dosen ya biar etok-etok yang baca. Itu. Jadi kata Dennis McWile, salah satu pakar komunikasi massa yang sering dikutip oleh mahasiswa komunikasi dari S1 sampai S3, ada 5 karakteristik media digital. Pertama, saling terhubung. Saya dan teman-teman ini sekarang terhubung melalui Zoom. Saya memfollow akun manajemen, memberikan komentar, itu terhubung. Teman-teman mengunggah konten ini di IG Story. Acara kita pagi ini dari saya, Budiah tadi, kemudian dari MC, dari moderator, nanti dari Mas Ridwan. Kita saling terhubung, teman-teman, saling follow, memfollow. Prosumer. Dulu, dulu, kalau kita ingin membuat program video, itu harus rekaman pakai kaset. Karena background saya komunikasi ya. Teman-teman mungkin sudah tidak ngalami, sudah tidak ngalami ya, apa kaset video namanya VHS dan Betacam. Jadi dulu Mas, Mbak, kalau sekarang teman-teman menggunakan perangkat digital kan ada iOS dan Android. Dari dulu teknologi itu selalu dua, nggak pernah ketemu. Dulu di zaman video, saya yakin Bapak Ibu dosen masih ngalami, kita nonton video kan ada dua, Betamax dan VHS. Satu keluaran Panasonic, satu keluaran Sony. Jadi dulu ada pertempuran antara Sony dan Panasonic tentang ukuran kaset video. Ada yang besar, ada yang lebih kecil. Jadi kalau player kita Panasonic ya nggak bisa pakai kaset eh, yang keluaran dari Sony. Begitu. Ya sama kalau teman-teman main game kan ada yang dari Nintendo, PlayStation, dari Sony. Ya selalu seperti itu. Teman-teman ngedit, ngedit kan ada PAL, NTSC dan sebagainya. Sekarang kerasa nih Android dan iOS gitu. Nggak tahu dunia ditakdirkan untuk dua tidak ketemu secara teknologi itu. Tapi teori digital kan memudahkan sekarang lebih jauh lebih mudah dibanding dulu. Prosumer kita bisa jadi produsen sekaligus konsumen. Dulu siaran langsung itu butuh satu mobil, namanya SNG, SNG. Oke, Satellite News Gathering. Sekarang cukup dengan HP, teman-teman. Selama HP-nya itu ada koneksi WiFi, koneksi data, kita bisa live. Kegunaan yang interaktif, membangun interaksi. Contoh misalnya teman-teman habis naik Gojek, kemudian merasa pelayanannya bagus, kasih bintang 5. Dan bintang 5 itu kan kemudian mendrive Gojek itu untuk dapat pesanan yang lebih banyak dan sebagainya. Jadi yuk kita kasih komen dan bintang yang banyak di Google Map UMB terutama tentang prodi manajemen. Kegunaan yang beragam, ada yang dipakai untuk seneng-seneng, ada yang dipakai untuk edukasi, ada yang dipakai untuk berita dan sebagainya. Contoh teman-teman, berita. Stasiun TV di Indonesia sekarang melakukan cut-off, pemotongan terhadap jumlah pegawai. Mengapa? Karena stasiun televisi kalah dengan konten kreator, teman-teman. Kalau stasiun televisi produksi program itu harus banyak orang dan programnya rata-rata panjang. Padahal penonton sekarang itu nonton suka yang pendek-pendek, kecuali penonton film di bioskop. Mereka akan rela fokus nonton film di bioskop itu lama. Makanya mengapa film di bioskop itu bertahan bertahan beda dengan stasiun televisi. Begitu yang sekarang benar-benar sangat decline, sangat turun. Kemudian ada di mana-mana. Dulu misalnya kalau sepanjang ada akses internet ya ada di mananya. Dulu kita nonton televisi itu kan harus bawa pesawat televisi yang besar, harus ada saya ngalami di kampung halaman saya tahun 80 itu belum ada listrik, jadi almarhum bapak saya harus nyetrumkan aki. Jadi kalau nonton TV itu dulu hitam putih pakai aki gitu. Akinya disetrum kalau belum ada listrik. Sekarang kan tidak, teman-teman. Tapi mungkin bagi yang KKN di 3T, KKN 3T masih mengalami hal seperti ini bagi teman-teman yang KKN di 3T. Tapi mohon bagi yang KKN 3T selalu jaga K3, keselamatan dan kesehatan kerja gitu.
Oke, nah sekarang mari kita masuk ke materi. Saya akan mengintroduksi satu teori kepada teman-teman yang mudah diingat, yaitu PESO. Oke, ingat pisau di dapur, ingat teori ini. Jadi, menurut teori terkini dalam komunikasi massa digital itu ada 4 jenis media. Pertama adalah media berbayar atau paid, media yang kita dapatkan atau earn, 3 media yang dibagikan, share media, seringkali disebut juga dengan sosial media, dan yang terakhir adalah own media. Own media adalah media yang kita miliki. Sekali lagi, own media adalah media yang kita miliki. Yuk kita mulai penjelasannya. Nah, saya akan mengawali dari yang mudah dulu aja, own. Own media. Own media adalah apa yang kita miliki. Own media adalah media-media yang kita miliki. Contoh misalnya, di Prodi Manajemen itu punya website, punya blog, punya akun kumparan, punya nomor WA, punya email, punya katalog atau brosur. Nah, itulah yang disebut sebagai paid media. Sorry, maaf, maaf, own media, maaf, own media saya balik, maaf, own media. Own media yang ini itu kan susah untuk dibagi. Mana yang lebih mudah untuk dibagi? Maka hubungannya dengan sosial atau seringkali disebut sebagai istilah lainnya share media. Sama aja sebenarnya. Oke, Facebooknya Prodi, Twitternya Prodi, YouTube-nya Prodi, Instagram Prodi, LinkedIn-nya Prodi, Pinterest, Google Plus dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai apa namanya own media. Own media ini bisa kaitan dengan paid media. Misalnya brand ambassador atau affiliate. Makanya ada Shopee affiliate. Contoh misalnya ada sebuah usaha mengendorse seorang konten kreator untuk menjadi brand ambassador. Kan dia kemudian jadi berbayar. Awalnya own tapi kemudian dibayar. Oke, sekarang kita masuk ke paid. Paid yang awal. Paid adalah media yang berbayar. Contoh tadi malam saya landing di apa di Nia, kemudian transit delay 5 jam di Soekarno-Hatta karena delaynya lama saya jalan-jalan ke bandara. Nah, di situ ada banyak iklan yang ada di Soekarno-Hatta. Banner, display, itu semua adalah paid media. Iklan itu adalah paid. Itu yang membedakan iklan dengan humas. Humas itu unpaid. Meskipun pada kenyataannya juga paid, tapi untuk mengelola eventnya kan, bukan untuk membayar medianya. Iklan itu kan disebut sebagai paid message, pesan berbayar paid message. Oke, teman-teman lihat baliho di Jalan Wates, ada baliho UMY, di sampingnya ada baliho UM Purwokerto. Teman-teman baru turun dari YIA ada bannernya UAD, kemudian baru keluar ada Unima, baru keluar sedikit ada UMY ke arah timur, arah kota. Nah, itu semua adalah paid media. Sekarang earn. Earn media adalah media yang kita dapatkan dari orang lain tanpa kita membayar. Sekali lagi, tanpa kita membayar. Contoh misalnya, kurasi. Kurasi itu misalnya gini, teman-teman datang ke sebuah kafe dan kemudian kurasi itu hampir sama seperti reviews ya. Kalau kurasi kurasi itu melalui proses kurasi. Misalnya Anda kirim ke kumparan, dikurasi dan kemudian terbit. Review contoh misalnya dan kurasi, teman-teman makan di sebuah kafe kemudian memberikan review. Wah, kafenya enak nih dan sebagainya. Ini bisa dikolaborasikan nih dengan partnership yaitu co-branding, charities dan sebagainya dengan sosial media. Sosial media itu adalah apa yang atau share media, apa yang kita posting itu dibagi oleh orang lain. Contoh misalnya akun IG manajemen FEBUMY posting acara hari ini, kemudian saya jadikan sebagai IG story. Maka own media dari prodi manajemen itu jadi share media. Bayangkan, tadi saya cek baru 2 orang. Bayangkan kalau semua peserta di webinar ini praktek ya, tadi di introduksi praktek, selama webinar dan segera setelah webinar, silahkan unggahan acara pagi ini yang ada di IG manajemen, tanda panahnya diklik dan dijadikan sebagai IG story. Sekali lagi ya, tanda panah dijadikan IG story. Tadi saya cek baru 2, salah satunya adalah saya.
Oke, saya memberikan contoh ke teman-teman. Itu praktek teman-teman. Ya kan? Bagaimana dari own media kemudian menjadi share media. Nah, review kita atau kita ngunggah di IG Story tentang acara pagi ini itu disebut sebagai earn media. Apalagi kalau teman-teman mention ke akunnya manajemen. Nah, lebih mudah ini. Saya ringkas seperti ini. Oke, paid media itu media yang kita miliki. Kemudian ketika kita ingin apa sorry maaf maaf own media own media itu adalah media yang kita miliki, kemudian kalau berbayar itu kita memberikan insentif, ya kan, insentif atau pendanaan kepada media misalnya dengan pasang iklan dan sebagainya. Kemudian paid ini bisa berhubungan dengan earn media dengan social advertising, contoh misalnya IG aja kita kan bisa ngiklan. Nah, share itu bisa berkait dengan influencer, kemudian postingan kita acara ini kita apa di IG-nya manajemen itu kita rame-rame jadikan sebagai IG story atau jadikan status WA misalnya. Nah, ini beberapa contoh influencer di bidang kesehatan. Oke, saya sengaja ngambil yang isunya kesehatan, tapi yang menarik Dokter Tirta ini. Dia dokter, tapi yang tampilkan adalah bisnis sepatunya. Oke, coba perhatikan ini Dokter Richard Lee, dia dokter at klinik kecantikan, Glow Teknik, under grup industri. Ya kan? Dia memberikan mention pada usaha-usaha industrinya. Bayangkan teman-teman followernya hampir 2 juta. Ya kan? Kemudian dia bait sorotan. Dia kasih ini, teman-teman, edukasi nih. Dia sering buat edukasi terhadap isu-isu yang penting gitu. Kalau di Twitter, Dokter Tirta ini. Oke, nah ini alamat akun Prodi. Akun Prodi dikasih link tree sudah sangat luar biasa, jadi memudahkan kita untuk mencari berbagai informasi. Sekali lagi jangan lupa acara pagi ini dijadikan IG story dari yang ini. Oke, yang lain juga boleh, yang lain juga boleh. Ini juga yang penting ini juga. Oke, mari ini kita jadikan sebagai IG story kita. Nah, sekarang kita tadi dari Peso nih kita petakan nih, mengapa sih media sosial itu penting teman-teman? Oke, saya singkat karena PPT-nya banyak. 58% populasi adalah pengakses media. Usia sekarang. Usianya mayoritas di usia teman-teman. Ini. Oke, usia mayoritas. 18 sampai 29 tahun. Ada 84% pengguna media sosial berasal dari usia ini. Yang selanjutnya, berapa lama orang mengakses sosial media? Luar biasa teman-teman. 2,5 jam. Ini kan angka yang sangat besar. Oke. The power. Nah, ini sekarang. Mengapa media sosial penting? 73% marketer itu menyatakan bahwasanya media sosial marketing adalah sesuatu yang efektif, bahkan sangat efektif untuk marketing. Oke, contoh nih saya ambil contoh. Saya yakin teman-teman semua tahu tentang Transmart. Transmart itu adalah dulu awalnya Lotte Mart, diambil alih oleh grupnya Trans, kemudian di branding sebagai Transmart. Dia ingin memposisikan diri sebagai tempat untuk mall sekaligus mall yang murah ya, mall yang harganya murah, sekaligus untuk Bank Mega, maka promonya selalu Bank Mega, dan kemudian terintegrasi dengan Trans TV. Makanya ada Trans Studio. Dulu kan Trans Studio meledak pas baru-barunya di Bandung itu. Sekarang kan enggak. Dan apa yang terjadi? Karena industri televisi itu sedang decline, Transmart juga ikut decline. Iya kan? Artinya karena apa? Para pengiklan sekarang beralih belanja iklannya ke media sosial. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman wartawan saat di Bengkulu, sebuah alumni alumni UMY juga. Jadi UMY itu luar biasa. Alumni UMY yang jadi Pimret di Bengkulu, sebuah media di Bengkulu. Aslinya Wonosobo, angkatan 2006. Namanya Mas Anom Prihantono. Nah, beliau cerita gini, Mas Jun, sekarang bisnis media itu berat. Beliau kasih contoh gini, misalnya, apa yang terjadi di Jawa Barat? KDM, Gubernur Jawa Barat, itu sekarang menggeser belanjanya itu ke belanja di sosial media, belanja kehumasannya. Misalnya gini, wartawan itu dibebaskan untuk free to quote, free to quote statementnya yang ada di YouTube, TikTok, dan IG.
Begitu. Maka yang menarik ini, saya memantau beberapa IG gubernur itu IG dan TikTok para gubernur dan pejabat daerah. Kalau di IG itu kan tidak bisa di-delete komennya. Susah lah. Kalau di TikTok kan mudah. Maka para gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota sekarang banyak mainnya di TikTok. Mengapa? Komen-komen negatif dihapusi oleh adminnya. Oke, karena ingin membangun citra positif. Nah ini, 75% pengguna internet menggunakan media sosial untuk mencari brand. Anda ingin beli baju, pengen thrifting, dan sebagainya, selalu menggunakan sosial media. Next, impact customer experience. Jadi teman-teman beruntung kuliah di Prodi Manajemen UMY yang dosen-dosennya sangat asik, memberikan insight yang baru ke teman-teman, fasilitas yang luar biasa, dan seterusnya, kampus di UMY yang nyaman. Dan itu kan impact positif buat teman-teman, dan teman-teman akan merekomendasikan ini ke adik kelas, yuk kuliahnya di UMY aja yuk, di manajemen, karena enak lu kuliah di sana, fasilitasnya lengkap, liftnya nggak perlu ngantri, AC-nya dingin, dan sebagainya, kursinya empuk, teman-temannya menyenangkan, nggak ada bullying, ada kafe di dalam kampus, kita nggak perlu keluar kampus, bisa ngerjakan tugas di kafe, dan sebagainya. Ada akses Kopus AI, dan sebagainya. Itu kan impact dari customer experience yang positif. Nah, ini mengapa kita butuh influencer? Karena influencer itu membantu merekomendasikan brand di era media sosial. Oke, dan rata-rata pengguna media sosial sekarang menggunakan HP. Maka seringkali produksi pun sekarang pakai HP. Nah, ini pengguna Facebook, saya singkat aja, hampir 3 miliar. Kemudian Facebook masih menjadi raja sosial media, ternyata. Oke, rata-rata mereka menggunakan Facebook menggunakan HP, waktu yang dipakai setiap bulan tuh 20 jam untuk main Facebook. Twitter tuh tidak banyak, hanya 230-an juta. Tapi Twitter tuh sangat berisik, ada hampir 200 juta pengguna aktif tiap hari. Komplain-komplain itu larinya adalah di Twitter. Kemudian secara demografik, pengguna Twitter itu adalah laki-laki, jadi cocok untuk brand laki-laki. Kemudian ini waktu yang dipakai setiap login, setiap menggunakan hampir 4 menit, 500 tweet, 500 juta tweet diunggah setiap hari, hampir 6.000 setiap detik. Oke, tadi pagi saya sudah nge-tweet juga, bisa dicek tentang film karya mahasiswa. Kebetulan saya ada kelas di kedokteran gitu, dengan teman-teman dosen kedokteran, kami mendampingi mahasiswa untuk membuat film. Filmnya temanya adalah kampus sehat, temanya tentang kampus sehat. Ada di YouTube, bisa ditonton. Yang like udah 2.000-an rata-rata. Oke, emoji yang paling banyak digunakan tertawa. IG sekarang 1,3 miliar pengguna IG. Hashtag ini sering tanyakan, Mas Jun, hashtagnya berapa? Data dari HubSpot itu Iya. hampir 11 hashtag setiap postingan. 70% atau 7 dari 10 pengguna IG adalah anak muda, termasuk teman-teman. Waktu yang dipakai setiap hari hampir 1 jam. Nah, ini dunia bisnis itu banyak menggunakan IG, ada 200 juta akun. Nah, ini teman-teman. Data dari Social Bulker menyebutkan IG lebih interaktif. Jadi kalau teman-teman posting di Facebook di like 4, maka di IG generate mungkin bisa lebih dari 16 kali. Nah, Reels itu dipakai untuk head to head dengan TikTok oleh IG, maka konten video itu sekarang kan sedang naik. Nah, ini cross content, cross platform. Cross platform itu misalnya gini, saya nge-tweet di Twitter, kemudian saya screenshot, saya jadikan IG story. Itu cross platform. Contoh cross platform yang lain. Silahkan dipraktekkan. Apa yang kita diskusikan pagi ini dari saya, Mas Ridwan, kemudian dari Budiah tadi, kemudian dari MC moderator, teman-teman screenshot Anda unggah di IG story. Itu sudah cross platform konten. Videonya Anda potong pendek-pendek, Anda upload di YouTube, Short, Reels, itu sudah cross platform. Anda posting di TikTok, itu cross platform. Oke, Anda buat apa? Tweet, buat tweet. Oh, saya lupa yang lewat ini. Tweet di X, di IG kan punya menu tweet atau tweet di Twitter, itu sudah cross platform dari materi hari ini. Fajar Junaidi menyatakan bla bla bla, Ridwan menyatakan bla 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 bla. Ada tulis. YouTube hampir 2,3
sekarang podcast nih, podcast. Oke, eh 2 juta podcast itu ada dari lebih dari 4,8 juta episode podcast. 6 ini data di Amerika yang saya dapatkan dari Statista, 6 dari 10 orang itu sekarang mendengarkan podcast. Saya yakin itu data hampir sama di Indonesia. Even hanya podcast musik gitu kan. Rata-rata menggunakan HP, tapi ada juga pakai smartphone di sambil sambil kerja misalnya kan dengarkan musik, dengarkan perbincangan di podcast dan sebagainya. Nah, ini yang menarik. Mengapa sih orang mendengarkan podcast? Orang mendengarkan podcast rata-rata pertimbangannya mereka ingin mencari sesuatu yang baru. Oke, ini dikonsumsi di rumah rata-rata kondisi santai. Pesertanya 500, luar biasa. Ini mereka mendengarkan 7 hari setiap minggu, sehari rata-rata 1 jam, bahkan mungkin lebih. Nah, ini lebih dari separuh pendengar di podcast itu membeli sesuatu yang baru saat setelah mereka mendengarkan di podcast. Ada salah satu alumni UMB namanya Mas Yusril yang sekarang jadi salah satu podcaster, jadi bintang film juga. Dicek toko sebelah komedian kan dia yang Nuis itu, aplikasi Nuis. TikTok 1 miliar, downloadnya lebih dari 2 miliar. Bahkan di Amerika pun meski ini produk Cina sudah dikuasai oleh TikTok. Oke, rata-rata adalah anak muda, para pengguna TikTok. Nah, ini sekarang gini, apa sih platform media yang butuh usaha keras untuk membuat? Saya yakin ini Mas Mbak, yang paling susah itu kalau diminta dosen menulis artikel jurnal. Betul nggak? Membuat presentasi. Yang paling mudah apa? Posting di media sosial. Itu kan yang paling mudah. Makanya mengapa saya mewajibkan mandatory teman-teman posting ini di IG Story. Karena itu adalah sesuatu yang paling mudah yang bisa teman-teman eh, lakukan. Gitu. Oke, next. Ayo mau ke sana. Nggak udah sini aja. Oke. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita Nggak lakukan boleh adalah, dilarang ya kan? teman-teman, ketika membuat konten itu Anda harus punya konten pilar dan konten planning. Konten pilar itu adalah apa yang brand digital itu inginkan. Misalnya nih, misalnya apotek. Apotek itu pasti kepeduliannya adalah ingin melayani konsumen untuk mendapatkan obat berkualitas dengan harga terjangkau, melayani konsumen dengan obat berkualitas dengan harga terjangkau. Audiens juga inginnya seperti itu, mendapatkan obat yang terjangkau di apotek yang terdekat, bukannya 24 jam. Ya kan? Kira-kira kita wujudkan seperti apa? Karena orang sakit kan bisa muncul sewaktu-waktu, mungkin bahkan tengah malam. Nah, ini. Jadi mengelola media sosial itu layaknya media massa. Jadi kalau di media massa, karena background saya komunikasi, itu kan ada rapat redaksi. Koran misalnya, jam segini tuh kantor media itu sepi karena biasanya wartawan tidur jam segini, capek. Terus nanti jam 12 mereka rapat menentukan berita untuk malam untuk besok apa. Terus kasih tugas kepada wartawan. Oke, nah itu sama. Itulah disebut sebagai konten planning. Konten pilarnya apa? Apa yang harus ada di media sosial. Jadi ada 4 jenis konten pilar, yaitu fungsional. Misalnya nih, misalnya Anda memberikan review tentang Anda punya brand, mendampingi brand tentang barbershop, potong rambut, rambut saya yang panjang ini. Nah, maka yang teman-teman tulis ada, yang teman-teman tampilkan di konten itu adalah bagaimana produk, jasa, dan layanan dari barbershop itu. Yang kedua, kreatif. Misalnya nih, barbershop masih sama. Anda membuat konten tipe-tipe rambut laki-laki dari tahun 60, 70, 80, 90, 2010, dan 2020-an. Itu kan konten pergeseran gaya rambut gitu. Edukatif, edukatif misalnya masih barbershop ya, buat konten bagaimana mengatasi rambut rontok, bagaimana mengatasi rambut ketombe. Skill konten hal yang sedang ramai diperbincangkan. Ini biasanya meningkatkan traffic, meningkatkan traffic. Misalnya nih, misalnya apa namanya? Ada ada kasus mau apa namanya? Juliana dari Brasil yang dia meninggal karena mendaki gunung. Itu kan isunya sedang naik. Kemudian Anda buat konten tentang bagaimana persiapan untuk mendaki gunung. Itu memang sebenarnya konten edukatif, tapi kan dia memanfaatkan momentum. Misalnya, kita buat konten pilar ini jadi konten planning. Yang fungsional konten itu hari Senin. Senin.
Oke. Yang kreatif konten itu hari Rabu. Rabu. Edukatif itu Kamis. Kamis. Oke. Terus ini hari Sabtu, misalnya seperti itu. Jadi konten itu sudah dirancang jauh hari, teman-teman. Jangan sesuatu yang mendadak. Misalnya prodi manajemen. Membuat konten kan kontennya udah bagus. Bayangkan kalau prodi manajemen itu sudah take video dari sekarang, sudah punya tabungan hari-hari besar nasional dan event-event yang akan muncul. Contoh misalnya, sebentar lagi kan ada penerimaan mahasiswa baru. Akan keren banget prodi manajemen itu membuat konten. Ini contoh misalnya ya ucapan selamat datang dari Kaprodi, Sekprodi, dari dekan, kemudian dari kakak tingkat. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya ini, saya ketua eh, himpunan mahasiswa jurusan Prodi Manajemen. Yuk bergabung. Selamat telah memilih Prodi Manajemen. Prodi Manajemen paling keren di Indonesia. Bla bla bla. Terus yang lain juga gitu. Nah, kan tidak harus menunggu bulan September ketika maba. Kan bisa dimulai dari sekarang produksinya, kemudian dipostingnya nanti pada saat mahasiswa baru itu masuk gitu. Oke, terus kita biasanya buat eh, fungsional konten. Halo adik-adik, selamat datang di manajemen UMY. Ini adalah berbagai fasilitas yang harus kamu seharusnya kamu ketahui. Edukatif. Kan teman-teman kakak tingkat bisa buat konten nih, misalnya, halo adik-adik, selamat datang jadi mahasiswa manajemen. Yuk, ini adalah beberapa hal yang kamu siapkan saat jadi mahasiswa baru agar kamu lebih siap. Satu, rajin baca. Dua, rajin ke perpus. Tiga, rajin baca buku dan jurnal. Empat, dan seterusnya. Oke, nah ini contoh kebetulan saya di eh, Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah jadi sekretaris. Ini adalah teman-teman mahasiswa UMY yang sudah lulus. Kami selalu membuat ini tahun 2003 ya, udah lama banget pas baru berdiri lembaganya. Kami selalu setiap minggu itu mengadakan rapat untuk persiapan konten. Meskipun rapat pertamanya biasa kita lakukan di awal magang, awal bulan. Jadi kita sudah punya target konten-konten apa yang dimiliki. Nah, jadinya ini teman-teman, nanti bisa dilihat di IG-nya. Kebetulan hari seminggu ini ada pelatih futsal, lisensi pelatih futsal, terus kita buat seperti ini. Oke, ini IG Reels, ini rekap dengan pendekatan carousel. Jadi ada beberapa gambar. Kan ini menarik. 10 fasilitas di UMY yang bisa dinikmati mahasiswa manajemen, mahasiswa baru dan sebagainya. Kan adik-adik mahasiswa baru itu butuh tentang ini. Nah, sudah kita posting dari sekarang di era PMB ini kan keren banget, teman-teman. Oke, next. Nah, terima kasih. Begitu dari saya. Saya tadi juga sudah memberikan di menu chat teman-teman tentang semoga sudah terkirim ya. Oh, belum belum terkirim. Oke, nanti saya unggah lagi beberapa konten di sini. Salah satunya adalah media report. Tapi izin masih ada waktu Mas Asmi ya? 5 menit aja, 5 menit. Boleh? Nambah 5 menit? Masih ada, Oke. masih Pak. Bentar, Silakan. saya tunjukin contoh media report. Ya. Contoh media report. Nah, jadi eh, kami ini salah satu karena tadi Mas Asmi cerita tentang praktek, ini yang kami laporkan ke Ayahanda di pimpinan pusat Muhammadiyah, ke provider, ke Pak Abdul Muti dan sebagainya. Ini media reportnya LPO. Meskipun kami lembaga baru, kebetulan saya yang pegang, ini dari tahun kemarin, laporan tahun kemarin, kami buat seperti ini teman-teman. Ini ketua saya. Nah ini, karena kami waktu itu baru berdiri. Sekali lagi lembaga paling muda di PP Muhammadiyah. Oke, kita buat akun resmi dan Anda lihat semua alamatnya sama, LPU Muhammadiyah sama, logonya juga sama, tidak ada yang berubah. Oke, kita buat podcast juga nih, buat podcast. Kita main di warna kuning karena kuning itu. Nah, ini salah satu report kita. Meskipun kita media lembaga baru di tahun itu ya, tahun 2024, kami sudah bisa menjangkau 65.000 jangkauan dan like-nya lumayan, hampir 5.000 untuk sebuah lembaga baru. Twitter kami ini, oke. Terus kami buat tweet juga, meskipun belum aktif. Nah ini, bahkan kami membuat monitoring berita, teman-teman. Kami buat, nah ini bisa di googling nih, Excel-nya. Nah ini, misalnya nama medianya, kemudian beritanya apa, linknya apa. Kita buat seperti ini. Nama medianya, sampai lumayan banyak, lebih dari 100 berita. Nah ini.
Oktober, Desember, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari apa yang disebut sebagai, apa namanya, eee, media report. Nah, sebaiknya juga ini, saran saya, kita itu juga punya brand guideline. Nanti saya yakin Mas Ridwan akan jauh lebih banyak menjelaskan